Salam Bapak Ibu Saudara-saudari yang dikasihi Yesus dan yang saya kasih, berjumpa kembali dengan saya Pendeta Aris Lubis. Salam sejahtera bagi semua rakyat Indonesia yang mendengarkan apa yang saya sampaikan pada hari ini. Saudara, tapi sebelum kita membahas video ini, saya ingatkan buat saudara jangan lupa ya, subscribe, terus tombol lonceng harus dipencet supaya setiap saya buat video-video baru terupdate di HP saudara, atau ada notifikasi atau muncul di HP saudara. Dan kasih like, beri komen. Tapi komennya harus yang baik, yang benar, karena negara kita negara hukum. Kita akan berhadapan dengan hukum. Saya sih no problem, tapi kita semua tidak bisa melawan hukum. Mari kita saksikan video yang berikut ini. Saya dulu sebelum beragama Islam banyak menghina dan memfitnah-fitnah Islam. Apa? Fitnah Islam. Jadi Pak Ustadz Yahya Walloni dulu waktu Kristen, yang Bapak dulu ngaku-ngaku Kristen itu Bapak punya jabatan pendeta, punya jabatan ketua sinode di salah satu gereja, terus pernah jadi rektor di sekolah Kristen Papua, dan pernah juga Bapak jadi rektor di sekolah Alkitab atau Teologia. Memang waktu Bapak menjabat itu semua, saya tahu itu tidak benar, tetapi kalaupun Bapak mengatakan itu benar, oke saja. Tapi waktu Bapak menjabat itu semua, ya, apa Bapak memang suka jelek-jelekin Islam gitu? Waktu Bapak pendeta Kristen suka jelek-jelekin Islam. Apa-apa saja Pak Yahya Walloni katakan tentang Islam, jelek-jelekin seperti apa? Nah, kalau Bapak aja sebagai rektor, ya, baik itu rektor sekuler karena sekolah Kristen tadi, atau rektor di sekolah teologi tadi, Bapak aja sebagai rektor mengucapkan kata-kata begitu. Bagaimana dengan murid-murid Bapak, mahasiswa-mahasiswi Bapak? Berarti Bapak ajarkan hal yang sama begitu. Kira-kira begitu Pak Yahya Walloni. Nah, oke lah. Saya akan jelaskan di sini kepada semua masyarakat Indonesia bahwa kami sebagai pendeta, orang Kristen, tidak diajarkan oleh Alkitab. Bahkan saya tidak pernah lihat dan dengar ada pendeta mengajarkan untuk mencaci maki, menjelek-jelekin, memfitnah agama-agama lain selain agama Kristen. Itu tidak diajarkan oleh Alkitab, dan tidak pernah saya dengar diajarkan oleh pendeta di mimbar. Saya tidak pernah dengar. Pendeta pasti selalu mengajarkan supaya jemaahnya itu membawa damai di bumi, supaya jemaahnya itu membawa persatuan dan kesatuan di negara Republik kita Indonesia ini. Tidak ada yang mengajarkan di mimbar itu untuk orang Kristen itu mencaci maki agama-agama lain. Nah, jadi Pak Yahya Walloni kan, coba ulangi lagi. Apa Pak? Saya dulu sebelum beragama Islam banyak menghina dan memfitnah-fitnah Islam. Dan sebagai rektor pindah ke Islam, dulu Bapak katanya waktu Kristen, waktu rektor, Bapak maki-maki orang Islam, jelek-jelekin Islam, fitnah Islam. Nah, sekarang gimana kalau misalnya umpama, namanya manusia ini kan bisa pilih agama apa saja, itu kan dilindungi konstitusi, dilindungi negara. Nah, kalau Bapak nanti pindah lagi ke Buddha, Bapak jelekin lagi Islam. Nah, atau jelekin Kristen sama Islam, karena dua agama sudah pernah Bapak jalani. Nah, bagaimana kalau Bapak nanti pindah lagi ke Buddha, atau pindah lagi ke Konghucu? Terus yang Bapak jelekin berapa agama lagi tuh? Kristen, Islam, apa lagi? Buddha, Konghucu. Oh enggak ya, kan Bapak lagi Konghucu ini ceritanya. Terus kalau Bapak lagi pindah ke agama apa gitu, saya nggak tahu lagi untuk ceritakannya. Terus Bapak jelekin agama-agama Bapak yang dulu. Sekali lagi saya mau katakan kepada semua masyarakat Republik Indonesia ini, di Kristen
kami sebagai pendeta tidak pernah mengajarkan kepada jemaat untuk mereka itu mencaci maki, menjelek-jelekin, memfitnah agama-agama lain. Ya, oke, sampai di sini paham? Saya nggak perlu buka ayatnya, saya hanya beritahu saja bahwa kami tidak diajarkan untuk menjelek-jelekan agama lain. Bahkan kami disuruh mengampuni orang yang memusuhi kami dan mengasihi mereka seperti kami mengasihi diri kami sendiri. Selanjutnya, saudara, jangan lupa tonton terus ini. Kami ada pembangunan rumah misi di Kalimantan Barat. Beberapa hari yang lalu kami baru kembali dari sana. Ya, sudah 3 hari ini kami ada di Jakarta. Nanti Senin lagi, berarti Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu, Senin, 5 hari lagi kami akan kembali lagi ke Kalbar untuk pelayanan di dusun-dusun. Anda lihatlah video-video kami yang pelayanan di dusun-dusun, kadang itu perjalanannya luar biasa, saudara. Sampai mobil itu nggak bisa gerak. Bannya sih putar, tapi mobilnya nggak gerak. Karena medannya begitu sangat sulit untuk dijalani, ya. Nah, tapi tetap kami akan lakukan misi ini karena ini panggilan kami. Jadi Anda bisa mendukung kalau mau membangun rumah misi ini. Anda bisa dukung. Saudara yang dikasih Yesus, kita akan melihat pembangunan rumah misi ya. Sudah sampai di sana ya, sebentar ya. Tadi kita pelayanan dulu. Ini kita mau lihat. Salam Bapak Ibu Saudara-saudari yang dikasih Yesus dan yang saya kasih, berjumpa kembali dengan saya, saudara. Saudara, kita sekarang ada di Kalbar ya. Kita dapat berkat rumah. Jadi kita persembahkan ini untuk rumah misi, di mana orang-orang yang memang membutuhkan bimbingan, yang membutuhkan kita bersihin semua ini. Maksudnya sampai ke sana, kita uruk semua ini, kita tambah bangunannya sampai ke sana. Karena itu saudara, Bapak Ibu sekalian, saudara sekalian, siapapun Anda yang memang punya hati misi, yang mau dukung pelayanan ini, Anda bisa mendukung pelayanan ini di nomor rekening yang tertera ya, yang tertera di layar ini dan juga di deskripsi ada semua. Saudara, mungkin Anda berpikir, wah itu kan tugas orang-orang kaya yang harus memberkati, itu orang-orang yang punya pabrik, orang-orang yang punya perusahaan, manajer-manajer. Saudara, keliru saudara. Jadi tidak ada di antara kita yang dianggap Yesus itu miskin, karena waktu seorang janda memberikan 2 peser uang, Yesus bilang dia yang memberi terbanyak. Apakah yang lain tidak ada memberi yang berapa dirham? Tentunya ada. Kenapa dia yang terbanyak? Karena itu uangnya hanya segitu dan dia berikan semuanya itu. Itu mata uang terkecil. Kalau di Indonesia mungkin uang ribu-ribuan lah. Jadi bayangkan saudara, kalau Anda ada yang punya kerinduan untuk Injil Kerajaan Allah diberitakan ke seluruh bangsa ya, dan mereka bisa dibawa kemari untuk dibina, saudara bisa ke nomor rekening ini ya. Kita berpikir sederhana aja, kalau kita mau bekerja sama saudara ya, ada yang mau ngasih 500, ada yang mau ngasih 1 juta, oke. Ada juga yang bilang, wah saya hanya bisa 50.000, nggak ada masalah, sesuai dengan kemampuan dan kerelaan ketulusan hati kita. Tapi bayangkan kalau kita gabung semua 50.000 kali 200 orang misalnya, kali 1.000 orang, kan bisa membangun ini.
Oke, saya berdoa Tuhan Yesus jamah mereka semua yang sudah mendengar ini, misi ini, dan terkhusus terlebih yang sudah subscribe, Tuhan berkati. Mereka yang sudah memberkati, Tuhan berkati berlipat kali ganda, biar memberkati kembali. Dan mereka yang tidak bisa memberkati, Tuhan berkati juga, di lain waktu mereka bisa memberkati. Ingat saudara, Anda memberi tidak akan menjadi miskin, Anda tidak memberi pun tidak menjadi kaya. Tuhan Yesus memberkati. Ambilkan skop lo bro, ambilkan skop itu, kena skop. Pasir ke-6. Iya, pasir ke-6. Udah. Nah, pasir ke-6. Iya. Oke, terima kasih. Selamat siang, Tuhan memberkati. Pasir ke-9. Iya, pasir ke-9. Pasir ke-9. Nah, soalnya hari ini 3 masuk. Salam Bapak Ibu Saudara-saudari yang dikasihi Yesus dan yang saya kasihi. Kalau Anda mengikuti terus perjalanan pelayanan kami di Kalbar dan khususnya pembangunan rumah misi, waktu 4 hari yang lalu itu masih 2 truk masuk. Terus sekarang sudah 9 truk. Jadi 4 hari yang lalu ini betul-betul genangan air semua ini di depan rumah sama di sampingnya. Ini nanti digunakan untuk rumah misi. Untuk rumah misi. Jadi siapapun hamba Tuhan yang mau hidup dalam misi Injil Kerajaan Allah, yang mau diutus, nanti kita kasih rumahnya di sini, tempatnya di sini. Nah, kita lihat progresifnya seperti apa. Jadi Anda yang sudah memberkati, Anda nggak kecewa, progresifnya seperti apa. Dan saya juga berterima kasih yang sudah memberkati untuk pembangunan rumah misi ini ya. Nah, kalau di BCA nanti kasih tahu untuk rumah misi begitu ya. Oke, kita lihat progresifnya. Nah, udah mau selesai ya. Ini tukangnya lagi kerja, udah mau selesai. Ini sudah masuk 9 truk. Tapi saya tidak tahu kurang berapa truk lagi nih. Nah, kita kalau masuk dari belakang, begini dari samping. Tadi ininya air semua ini, saudara. Ada kira-kira mungkin bisa 1,5 meter kali air. Ya. Nah, sekarang sudah ini sudah tertutup, tapi masih ada ini sebagian yang air nih. Nah, sebelah sana masih ada air sedikit. Ya, coba kita lihatnya dari sini biar gampang dilihat. Ya. Kita lihatnya dari sini airnya. Kamar-kamarnya ini kemarin yang sudah ikut terus pasti lihat. Ini kamar mandinya, di kamarnya. Ini dia. Ya, yang ngikutin terus pasti tahu progresifnya yang ngikutin. Nah, ini kemarin air di luar ini penuh airnya. Jadi yang sekarang yang kita lihat ini yang masih tergenang air nih. Ini tukang masih kerja terus sampai di semen nanti. Semen nanti kita nggak tahu kita bisa bangun atau enggak, saudara. Nah, ini masih dikerjakan terus. Jadi besok masih masuk lagi pasir. Saya nggak tahu berapa truk lagi ya. Kita lihat aja. Oke, Tuhan berkati. Anda boleh dukung pelayanan ini di nomor rekening yang ada di layar dan yang ada di bawah. Saya percaya jikalau Anda memberkati, Anda pun tidak menjadi miskin. Jikalau Anda tidak memberi pun, Anda tidak jadi kaya. Terus apa bedanya memberi dengan tidak memberi? Karena yang memberi pun nggak jadi miskin, yang tidak memberi pun tidak pasti menjadi kaya. Saya mau mengatakan dengan kata lain, memberi itu lebih baik. Karena Tuhan Yesus tidak pernah berhutang kepada siapapun. Kami di sini sudah jalan 5 hari pelayanan ke pedalaman-pedalaman, tadi baru pulang ya.
dari daerah Bengkayang sekarang tiba di rumah misi. Ini juga rumah misi, tapi kita sedang membangun rumah misi yang satu lagi. Ini yang sudah bisa kita pakai dalam sementara, ya, khususnya bagi rekan-rekan yang memang berpergian yang tidak ada tempat tinggal karena ingin menjalankan misi. Anda bisa istirahat, inap di sini sebelum Anda kembali ke tempat pelayanan asal Anda. Di sini aku mau berdoa, Tuhan Yesus, Engkau jamah semua mereka, kuasa-Mu bekerja atas mereka. Yang sudah mendukung, Tuhan berkati berlipat kali ganda. Yang belum mendukung, Tuhan berkati juga supaya bisa mendukung. Yang nggak punya uang bisa juga dengan doa. Jamah juga Ustadz Yawaloni supaya dia kalau memberikan ceramah menyejukkan masyarakat kami. Terima kasih Bapak, dalam Yesus kami berdoa. Amin.